Pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, pemudik pengendara sepeda motor terlibat cekcok dengan petugas yang berjaga di dermaga. Para pemudik ini menilai bahwa petugas yang berjaga di pintu masuk ini lebih memilih memberikan akses masuk bagi kendaraan roda 4 yang memberikan tips ke petugas. Ya, pemirsa, ini ratusan pengendara sepeda motor di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten ribut dengan petugas karena sudah menunggu antrian dari jam 11 malam hingga Selasa subuh, tapi belum juga diberangkatkan. Emosi kemudian ini bertambah tinggi ketika petugas justru membuat pemudik motor menunggu antrian sampai jumlah mobil mencapai maksimum. Nah, pemirsa, ini beberapa pemotor juga memutuskan menerobos langsung pintu dan langsung menaiki kapal. Ada dugaan, mereka menduga petugas palang pintu lebih memilih kendaraan roda 4 yang memberikan tips agar mempermudah mereka masuk ke dalam kapal. Dari Merak kita ke Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan dan kemacetan panjang kendaraan pemudik terjadi di jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon maksud kami. Kemacetan yang mencapai 1 km ini terjadi akibat adanya pasar tumpah Tegal Gubuk. Nah, pemirsa, ini selain karena pasar tumpah, kemacetan ini juga diperparah karena adanya hilir mudik warga yang keluar masuk pasar dan bus yang menurunkan penumpang serta menaikkan penumpang di lokasi pasar. Dan ini polisi dan petugas untuk mengurai kepadatan di jalur Pantura Cirebon akibat adanya pasar tumpah. Petugas dari Polresta Cirebon disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas. Dari pantauan pada H-6 jelang Lebaran, arus kendaraan pemudik yang mendominasi roda 2 berplat Jabodetabek ini mulai meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Diperkirakan jumlah gelombang pemudik motor di jalur Pantura Cirebon ini akan terus meningkat pada puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 April nanti. Lalu pemirsa, bagaimana dengan pantauan di Bali? Pemirsa, ini hampir 9.000 orang pekan ini melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Sementara pergerakan penumpang di terminal kedatangan di kisaran 7.800 orang dengan mayoritas rute dari Bali menuju sejumlah kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya dan sebaliknya. Nah, pemirsa, dari sekali jika dibandingkan dengan rata-rata pergerakan harian selama bulan April 2022 ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan terus, pemirsa, di mana arus penumpang sebesar 70% dan peningkatan pergerakan pesawat sebesar 30%. Jadi akan sangat ramai sekali di bandara pun. Ya, baik, ini kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya relaksasi peraturan terkait pelaku perjalanan, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri ya. Nah, ini dibandingkan dengan tahun lalu memang berbeda sekali dengan tahun ini. Ya, tahun sekarang udah dilegalkan untuk mudik di semuanya orang-orang warga di Jakarta, Jabodetabek sekitarnya pulang kampung halaman masing-masing. Ya. Mau entah mau libur atau mau menuju ke kampung halamannya. Ya, untuk berlebaran bersama dengan keluarga. Iya. Ya. Nah, pemirsa, kita akan langsung memantau kondisi mudik di Tol Cikampek Utama. Ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Halo, selamat siang atau selamat pagi rekan Yasmin Atania. Yasmin, bagaimana kondisi arus lalu lintas atau arus mudik pada siang pagi hari ini di jalur Cikampek? Oke, baik Pram, Rizka dan juga pemirsa, untuk saat ini dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan situasi di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 terpantau normal, belum terlihat adanya kepadatan kendaraan dan kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan minibus dan juga pengangkut logistik. Dan hari ini betul bahwa ini merupakan hari kedua dalam proses uji coba pelaksanaan ganjil genap di ruas tol Cikampek yang dimulai dari kilometer 47 hingga ke gerbang tol Palimanan kilometer 100
Dan untuk pelaksanaannya sendiri dimulai dari pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantinya terkait dengan filterisasi kendaraan akan dimulai di kilometer 46 ruas tol Cikampek. Para petugas akan membagi ke dalam 2 lajur apabila kendaraan yang melintas nanti sesuai dengan tanggal hari ini yang mana merupakan tanggal genap, maka kendaraan diperbolehkan untuk melintas menuju ke gerbang tol Cikampek Utama hingga ke gerbang tol Palimanan. Dan apabila tidak sesuai, maka petugas akan memutarbalikkan kendaraan keluar dari gerbang tol Karawang Barat dan diarahkan menuju jalan arteri. Kemudian terkait dengan pelaksanaan uji coba ganjil genap ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektifkah pelaksanaan ganjil genap guna mengurai kepadatan kendaraan ini menjelang prediksi puncak arus mudik yang akan terjadi mulai tanggal 28 hingga 30 April 2022 mendatang. Pramriska. Ya baik, Yasmin, terima kasih atas laporannya. Jaga kesehatan selalu, Yasmin Atania ini di Cikampek Utama. Sekarang kita akan ke rekan kami selanjutnya. Ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta ada Salam Rahmat. Ya Salam, ini bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen? Salam, silakan dengan laporan Anda. Ya, Salam Ya, Rahmat. Salam. Ya, pemirsa, mohon maaf, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Salam Rahmat di Stasiun Pasar Senen ini ada gangguan. Namun pastinya dengan jelang Lebaran, 6 hari jelang Lebaran ini pasti sangat ramai sekali di sana. Kita panggil sekali lagi Salam Rahmat yang ada di Stasiun Pasar Senen, pemirsa. Halo, Salam Rahmat. Selamat pagi. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Ya, Salam, bagaimana antusias para pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Silakan, Salam. baik Rizka dan juga Pram, inilah situasi terkini arus mudik dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kurang lebih seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, nampaknya lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah terlihat dengan jelas keramaian para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Dan jika dibandingkan kemarin, lonjakan penumpang pada hari ini meningkat hingga 7% pemirsa. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI, pada hari ini 26 April 2022 akan ada sebanyak 28 unit kereta api yang diberangkatkan, yaitu dengan 26 kereta api reguler dan 2 kereta api tambahan. Dengan volume kapasitas penumpang ini mencapai 16.600 penumpang. Yang akan, dan juga ini seluruh kereta yang diberangkatkan pada hari ini kebanyakan menyasar ke berbagai daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara itu untuk tujuan favorit bagi warga yang akan melakukan perjalanan mudik di Stasiun Pasar Senen ini pada hari ini, kebanyakan mereka akan menyasar ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dengan Semarang dan juga Yogyakarta dan juga Purwokerto. Sedangkan untuk Jawa Timur ini ada di Surabaya dan juga Malang. Sementara itu untuk puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini akan mulai terjadi mulai hari esok hingga 1 Mei mendatang pemirsa. Dan juga saat ini pemirsa saya sedang bersama dengan salah satu seorang penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik, yaitu dengan Bapak Nedi. Selamat pagi Bapak Nedi. Ya, selamat pagi Pak. Ini berencana untuk tujuan mudiknya kemana nih Pak? Ke Tegal Pak. Tegal. Ke Tegal ini bersama siapa aja nih Pak mudiknya? Sama anak, istri, keluarga Pak. Sama anak, istri dan juga keluarga nih Pak. Nah Pak, ini kenapa nih Pak lebih mudik lebih awal? Karena kan yang kita tahu puncak arus mudik ini kan baru akan terjadi hari esok sampai tanggal 1 nanti nih Pak. Ini kenapa lebih milih untuk mudik lebih awal Pak? Biar nyaman aja, biar nggak, untuk menghindarin puncak mudik, biar agar lebih lama di kampungnya gitu. Oke, berarti ini emang tujuan mudiknya biar bisa berlama-lama di kampung halaman, terus juga bisa lebih menghindari kepadatan penumpang berarti apa ya? Nah Pak, ini kenapa nih Pak lebih milih mudik dengan kereta api dibandingkan moda transportasi lainnya seperti bis dan juga pesawat? Ya, kalau kereta api lebih nyaman, terus untuk menghindari kemacetan juga, dan lagi rumah saya di Tegal dekat dari stasiun kereta. Berarti emang harga tiketnya juga lebih murah, terus juga menghindari kemacetan juga ya Pak ya. Oke. Pemirsa dan juga
Rizka dan juga Pram juga pemirsa, ini memang kebanyakan dari para penumpang memang memilih untuk mudik lebih awal lantaran mereka tidak ingin maksud kami ingin berada berlama-lama di kampung halaman dan juga bisa menghindari kepadatan penumpang yang akan terjadi mulai hari esok hingga 1 Mei mendatang. Dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk aturan terbaru dari pemerintah ini untuk anak berusia 6 sampai 17 tahun ini tidak lagi diwajibkan untuk menjalani tes COVID-19, namun diwajibkan untuk melakukan vaksinasi hingga dosis kedua. Begitu pula dengan anak usia di bawah 6 tahun ini tidak lagi diwajibkan untuk menjalani tes COVID-19 baik PCR maupun antigen, namun diwajibkan berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya ataupun dari pihak keluarga. Demikian, Pram dan juga Rizka. Baik, salam Rahmat. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Dan juga sebelumnya ini ada rekan kami, Yasmin Atania, ya, langsung dari Tol Cikampek. Nah, seru sekali suasana orang-orang mau mudik, suasana libur lebaran sudah sampai terasa ke studio juga di sini. Dan prokes tetap dijaga ya, pemirsa dan warga yang mau mudik nih. Tadi kita lihat bersama-sama di layar televisi bahwa di Stasiun Pasar Senen semuanya pada taat prokes, pakai masker semua. Pada pakai prokes, dan memang banyak sekali para pemudik yang sekarang mudiknya ini lebih awal dan mereka memilih naik kereta begitu. Tadi karena kan selain harganya jauh lebih murah daripada entah mendekati hari lebaran, juga nanti biar nggak terlalu padat pas di jalan, katanya kayak begitu. Betul sekali. Kita akan ke informasi selanjutnya ini pemirsa. Bagi Anda yang akan mudik, harap perhatikan beberapa aturan di jalan tol pada musim mudik kali ini. Salah satunya adalah sistem ganjil genap. Ini mulai hari ini dicoba diterapkan begitu. Uji cobanya ganjil genap di jam-jam tertentu. Nah, pemirsa, ini Senin 25 April 2022 diterapkan ganjil genap dari tol Cikampek kilometer 47 hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 71 pada pukul 11 hingga 13 siang. Sementara ini pada Selasa 26 April 2022, jarak diperpanjang mulai kilometer 47 tol Cikampek hingga gerbang tol Palimanan kilometer 188. Tetap diterapkan pada pukul 11 hingga 13 siang. Ya, pemirsa, namun pada hari terakhir uji coba yaitu pada tanggal 27 April, penerapan ganjil genap diperpanjang mulai pukul 10 hingga pukul 17. Nah, ini tetap dimulai pada kilometer 47 tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun pemirsa, bagi para pemudik yang kedapatan melanggar, tidak akan ditilang ya, tenang aja ya. Ini melainkan dikeluarkan dari jalan tol ke arah jalan arteri. Ya, jadi memang harus bersabar-sabar, patuh juga, dan menyesuaikan dengan aturan ganjil genap platnya mobil tersebut ya. Diberlakukan. Baik, usai jeda berikut kami akan menghadirkan beragam informasi lainnya, termasuk dengan kehadiran Bang Ano nanti di segmen mau menyampaikan laporan apa ya? Ya, kita Sesaat lihat. lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.